Di aplikasi retail nanti kita akan input barang, kemudian setelah itu nanti kita akan mengetahui jumlah stok yang ada di gudang itu berapa nilainya, baik nilai maupun nanti yang ada di kasir. Jadi nanti kita misalnya nilai stok kita 106 juta, nanti yang ada di gudang berapa, kemudian yang ada di kantin berapa, kemudian yang ada di sudah dibayarkan di anak berapa itu nanti tidak akan menjauhi dari nilai stok ini. Kemudian nanti bisa kita pilih barang yang mana yang eh, fast moving atau lakunya cepat sama yang lakunya agak lambat itu bisa kita pilih. Jadi setelah sebulan itu kita sudah bisa memilah barang yang kita jual itu nanti hanya itu aja kayak gitu. Kemudian yang penting nanti laku lah kayak gitu ya. Kemudian nanti saat penginputan barang, misalkan di sini, nanti di sini akan ada barang yang namanya keperluan dan jajan. Jadi misalkan nanti kan sudah di limit anak itu sehari 10.000. Nah, nanti anak tidak bisa jajan melebihi 10.000 itu di aplikasi ini. Nah, tetapi misalkan dia butuh barang di lain jajan, misalkan butuh sandal jepit atau apa, nanti barang itu masuk kebutuhan. Nah, jadi nanti bisa jajan lebih dari limit kalau dia jajannya kebutuhan. Nah, tapi nanti bisa sesuaikan dengan nanti di sana seperti apa. Nah, kemudian nanti yang di sini ada stok gudang, stok minimal. Nah, nanti stok minimal ini untuk mengetahui barang apa aja sih yang harus kita stok ya. Nanti jadi kita tidak usah menengok di kantin, oh ini yang habis apa aja. Tapi nanti di sini sudah kelihatan stok minim. Misalkan ini. Misalkan di kantin Putri. Nah, nanti wah ini yang minim ini ya. Nanti bisa oh kalau belanja ini aja kayak gitu. Itu yang di ini. Kemudian sebelah itu sebenarnya ada laundry untuk mengakomodir seragam-seragam atau baju-baju santri yang dulu di tempat kita tuh sering hilang, sering tertukar. Nah, itu nanti di sini alhamdulillah sudah minim sekali karena nanti kita tracking setiap barang masuk itu. Misalkan ini Anwar Sarif baru masuk, nah, nanti barangnya apa aja? Ada atasan seragam dua, bawahan. Nah, itu nanti bisa ketek di sini. Kemudian nanti ini kita kirim ke pencuci. Jadi nanti sebelum dicuci itu nanti dicek lagi dengan aplikasi ini. Kemudian sama nggak barangnya atas nama Anwar Sarif kayak gitu. Nah, kalau sama nanti langsung nah ini. Misalkan nanti sedang proses, nah ini sedang diproses. Kalau sudah dicek dan benar langsung diproses. Nah, nanti misalkan ini bagus, barangnya apa aja. Nah, ini sarung, kolor, hem. Nah, nanti saat sudah diproses, nah, kemudian misalkan sudah jadi, saat pengambilan anak, anak juga ngecek lagi. Apakah benar yang saya kirim ini, kamar dua, bawahan dua, kayak gitu. Nah, itu kalau sudah benar, dan sudah diterima dan di cross check nanti diklik diambil. Jadi nanti dari hulu ke hilir dalam cuci ini udah beres kayak gitu. Nah, ini yang alhamdulillah bisa menyelesaikan di tempat kita masalah yang dulu sering hilang, sering ketuker ya itu. Jadi misalkan sekarang ada siswa tidak pakai seragam, dengan ngecek aplikasi ini, oh ternyata si anak yang salah karena pada hari itu dia tidak mengirim seragamnya ke laundry ya. Nanti dia dapat punishment. Kalau dulu sebelum ada aplikasi ini, anak alasan hilang di laundry, hilang di kamar ya itu. Kalau sekarang tidak bisa alasan lagi. Karena nanti yang ambil pun karena ambilnya pakai kartu ini, pakai kartu yang nah ini kartu S aku yang tadi. Nah, itu nanti jadi tidak akan tertukar. Tadi ada yang belum saya ini. Jadi di tempat kita kartunya untuk transaksi itu seperti ini. Nah, ini. Nah, ini bisa untuk jajan, untuk absensi di sekolah, untuk laundry, untuk absensi ngaji itu nanti pakai ini. Jadi satu kartu bisa untuk semuanya. Oh begitu ya. Nah untuk nanti kan misalkan pengawesan kan biasanya pakai barcode gitu Pak ya. Ya. Misalnya itu nanti yang mengadakan fasilitas elektronik itu nanti sekaligus pembayaran nanti atau gimana? Enggak, nanti pribadi itu. Monggo di sana. Oh, Tapi gitu. tidak banyak sih, Pak.
Iya, iya betul betul. Coba dan ada di sana. Itu kemudian setelah retail dan laundry mungkin sekolah. Nah, nanti sekolah seperti ini nanti gambarannya. Nah, nanti atau misalkan yang sudah selesai. Nah, nanti di tempat kita orang tua itu pada akhirnya itu tidak bisa mengambil rapot kalau siswa itu belum selesai pembayaran. Nah, iya betul Pak, betul. Gitu. Di tempat kita pada akhirnya seperti itu. Jadi nanti misalkan rapot itu nanti di sini ada, misalkan cetak rapot itu sudah ada di sini semua. Nah, ini tinggal cetak, tanda tangan, misalkan mau tanda tangan otomatis juga bisa gitu. Nah, itu nanti tinggal nanti disesuaikan aja format rapotnya seperti apa. Itu kemudian misalkan mau ujian atau apa nanti bisa tambah di sini. Materi ya nanti bisa tambah di sini. Itu yang sekolah garisnya itu misalkan, terus ini yang ada konseling. Nah, ini konseling ini kalau kita terintegrasi antara sekolah dan pondok karena kita berasrama. Jadi kalau anak melanggar di sekolah ya otomatis di pondok juga nanti semakin membesarkan poin. Kalau tempat kita masih pakai poin. Jadi kalau anak rokok di sekolah, nah nanti juga terekap, oh anak ini tadi ngerokok di sekolah misalnya, terus nanti ngerokok lagi di pesantren, nah, nanti poinnya akan diakumulasi. Jadi cepet banget misalnya gitu. Itu kemudian ini yang tadi AB kita meminta nanti di ACC yayasan kalau sudah hijau. Kalau ini kita belum hijau, yang laporan ini nanti kita belum bisa mengajukan lagi. Kalau sudah hijau ini ya, ini udah beres. Seperti itu gambarannya. Kemudian kalau pondok, ini singkat-singkat dulu ya Pak. Kalau pondok nanti hampir sama, nanti ada setoran kitab. Jadi nanti anak itu terbaca oleh orang tuanya. Misalnya gini. Oh, libur. Itu Pak Nur Amin misalnya. Cari. Misalnya aja. Misalnya ini. Nah, nanti seperti ini. Akan mengetahui dia sampai juz apa seperti itu. Orangnya sama siapa nanti akan ketahui seperti ini. Jadi kadang orang tua tuh kalau misalnya pas penjemukan itu bisa ngetahui, oh kamu kok ngajinya gak cepat atau gimana, itu nanti apa kendalanya itu bisa membantu kita untuk itu. Jadi ketahui misalkan apa namanya tahfidz gitu ya, hari ini ngapal ke berapa juz, terus sampai surat mana itu nanti diketahui di situ. Kemudian tracking kesehatan juga ada misalkan di pesantren. Nah, hari ini santri Aslafiyah itu yang sakit putra 2, putri 2 gitu. Masih di kamar, ini Romli mual, Rafila pusing. Nah, itu nanti akan masuk ke aplikasi walinya. Misalkan ini wali. Profil ada kesehatan. Nah, ini kesehatannya sudah sembuh. Kemudian nanti keuangannya. Ini pembayaran dari orang tuanya. Oh, sudah dibayar. Sudah dilunasi. Trackingnya. Terus kemudian ini transaksinya. Misalkan hari ini hari ini belanja 7.500 sama belanja 10.000, itu nanti bisa diketahui. Itu Pak Bayu setiap misalkan laundry, kemudian bagian warung, bagian kesehatan itu berarti mereka laporan pakai aplikasi. Iya. Oh, pegang aplikasi sendiri ya. Tapi menggunakan handphone bisa. Bisa. Oh. Ya, mungkin ini Pak pertanyaan lagi. Tadi supaya lebih jelas mungkin ya untuk pembenahan ini. Untuk target awal mungkin pasti setiap pesantren itu manajemen keuangan tadi Pak ya. Supaya kita persiapan itu berapa yang perlu di ini gitu. Kemudian turnamen pertama itu berapa gitu. Biasanya atau bila ada contoh pesantren lain yang sudah mengajukan dan selesai hari ini, itu turmennya berapa kali, kemudian setiap turmen berapa? Nanti Pak ya kalau itu ya. Ya.
Jadi gambarannya seperti itu untuk aplikasi dari depan ke belakang. Nah, ini seperti itu, nih gambaran kasarnya dari saya. Nanti misalnya ke depan sudah ini terus kita breakdown ulang yang lebih detail kayak gitu ya bisa gitu Pak. Ya mungkin itu dari saya Pak Yazid untuk garis-garis besarnya. Kalau tes. Oke. Kalau misalnya gini Pak, kita kan kayak kesehatan. Seperti contoh, ada ruang kesehatan nanti memakai aplikasi. Apakah kita bisa kerjasama antara pesantren di aplikasi sama rumah sakit atau klinik terdekat? Jadi kita nanti ketika anak sakit lebih gampang gitu. Maksudnya? Kerjasama dengan rumah sakit atau klinik Terkait kesehatan. Kayak misalkan anak ini sakit, okay. Keuangannya gitu. Jadi bisa lewat digital online. Itu belum. Penanganannya gimana? Penanganannya atau apa gitu Pak? Atau anak yang dijemput oleh rumah sakitnya itu atau gimana? Kalau kerjasama kita sudah sama Pak. Jadi kalau anak sakit kita laporkan ke sini. Terus nanti anaknya kita antar ke rumah sakit misalnya gitu ya. Tapi kerjasamanya di luar aplikasi ini. Terus kalau misalkan gini Mbak, kita kan seperti sekolah itu ada uang dengan buang muamalat. Jadi misalkan nanti pondok di sana ingin, ini kok manual ya, gimana biar tidak ribet, nanti bisa kerjasama dengan bank. Jadi misalnya di sini sebentar. Nanti misalkan ada orang tua yang bayar jam 2 malam, kemudian di luar jam kantor lah, itu nanti otomatis akan teralokasikan sendiri tanpa harus kita perlu klik. Itu. Yang bagian keuangan, gambarannya seperti itu. Ada yang ditanyakan mungkin sampai di bagian keuangan ini? Ya Pak, saya mau tanya Pak. Ini ya. Di data ini coba Pak keuangan tadi. Laporan bulanan ke yayasan itu ada mungkin ya, kita tinggal report, kita tinggal download kemudian disampaikan laporannya. Nah, biasanya nanti yayasan kita kasih akunnya, jadi tidak perlu download, nanti setiap hari yayasan bisa memantau. Ya. Termasuk orang tua santri juga bisa memantau bulan begitu ya. Ya, nanti sama juga uang jajan juga Pak. Oh, tidak. Itu hanya ini mempermudah admin dari jenengan. Mempermudah aja. Jadi tetap masuk ke rekening yayasan nanti. Ya, kita hanya menyambungkan aplikasi ini dengan bank jenengan. Bukan VA yang di bank itu kan harus langsung mengendap dulu. Bukan. Ya kalau pesantren itu kan lembaga yang lembaga hilang. Masih hilang sinyalnya. Hilang ya Pak Khalil. Mohon maaf ya, karena kan kami punya pemikiran bahwa pesantren di sini itu ekonominya harus bergerak, jadi tidak menginginkan ada pengendapan uang di bank. Jadi kiranya kalau tadi yang disampaikan itu sangat cocok untuk keadaan di sini. Terus untuk konektivitas dengan data di sekolah itu gimana? Dengan Dapodik, kita kan SMP, SMA, itu kan kita Dapodik, itu gimana? Ya nanti jenengan tinggal request form apa aja yang dibutuhkan di Dapodik, nanti kita buatkan nggak apa-apa. Tapi kalau yang ada di tempat kita itu sudah sesuai dengan Dapodik.
Misalkan kan ada santri yang dapat PIP, misalkan program Nusa Pintar, itu bisa otomatis masuk ke ini ya rekening ya, karena kan misalkan ada bantuan misalkan dari pemerintah untuk siswa, itu biasanya kita akan alokasikan untuk infaknya, untuk syariahnya gitu, supaya berarti di bulan itu dia tidak usah bayar, berarti sudah sama. Seperti itu ya Pak. Tapi nanti tetap yang ngambil anaknya dulu, terus nanti kita pemberitahuan ke orang tua bahwa dia dapat PIP, terus nanti kita bayarkan untuk bulan ini gitu biasanya. Itu bisa juga di aplikasi berarti ya, di sistem kan. Iya. Iya biasa. Di tempat kita biasanya seperti itu kok. Iya, ya. Berarti tiap hari juga bisa terkontrol apa ya, pemasukan warung berapa? Iya. Ya, bisa. Iya. Nah, ini misalnya 5 sampai ini liburan ya. Ini misalnya ini yang putri, misalnya nanti tambah yang putra. Nanti bisa dicek. Oh ya. Nah ini 2 juta, 3 juta. Oh ya, betul. Itu per hari Pak? Ya ini masih kecil karena kita baru pemulangan santri. Kalau biasanya yang putra 3 jutaan, 4 jutaan kayak gitu. Ini yang putra. Jadi ada yang saya sampaikan, kalau penjualan itu nanti misalnya santrinya 600 ya 600 kali 10.000 ya 6 jutaan, itu minimal seperti itu yang harus kita dapatkan. Jadi nanti di produk di sini nanti juga akan ada ini yang namanya fast moving atau low moving kayak gitu. Jadi yang kita jual yang fast moving saja, yang disukai santri saja kayak gitu. Ya Pak, cukup jelas tadi. Ya mungkin nanti kan untuk kebutuhan di sini itu disesuaikan mungkin ya. Fitur-fitur yang tersedia di aplikasi itu nanti disesuaikan dengan konteks. Nah, mungkin tadi pertanyaan tadi Pak Yazid, untuk memproses aplikasi ini untuk diterapkan laporan pendidikan atau sekolah itu bisa menyusul gitu. Nah itu mungkin Pak, supaya kita punya gambaran dan persiapan anggaran juga, itu berapa untuk transformasi pesantren kita ke digitalisasi yang tadi ditawarkan Pak. Kemudian SDM yang diperlukan berapa orang? Terkait pembiayaan nanti dari Asa Multimedia kita buatin penawaran dulu ke sana. Dan pelajari, kemudian tinggal aplikasi-aplikasi yang mau dibutuhkan yang mana dulu atau keseluruhan, tapi nanti bertahap. Nah, terminnya monggo juga bisa disepakati nanti mau berapa termin dan seterusnya. Jadi awalnya kita buat penawaran dulu. Dari penawaran itu kalau sudah deal berarti kita buat MOU. Setelah MOU-nya disepakati, dengan DP kita sudah mulai develop. Nah, nanti kita biasanya 2 kali atau 3 kali pendampingan tatap muka di sana. Kita akan datang. Mungkin awal untuk pengambilan data, kemudian yang kedua ke sana sudah bawa aplikasi yang awal itu untuk pendampingan gitu. Kemudian setelah seluruh aplikasi selesai, itu masih ada kewajiban kita untuk monitoring dan evaluasi selama 3 bulan setelah itu semua selesai. Nah, ke depan, karena itu milik jenengan, suatu saat mau dikembangkan lagi atau butuh aplikasi apa lagi yang mau digabungkan, nanti kita bicarakan lebih lanjut. Jadi istilahnya memang aplikasi ini harapannya aplikasi yang berkembang gitu, karena kan kondisinya kadang semakin ini, sekarang butuh ini dan seterusnya. Ya betul, terkait SDM, pokoknya justru dengan aplikasi ini itu akan bisa meminimalisir SDM sebetulnya.
Jadi yang disampaikan Pak Bayu tadi di As-Salafiyah itu dari 8 lembaga itu cuma 1 bendahara. Cuma 1 bendahara, artinya mereka yang menggerakkan uang dengan proses approve dari yayasan. Jadi nanti di aplikasi ini ada pengaturan akses, mungkin yang paling tinggi ada top up admin. Nah, yang top ini bisa mengakses semuanya. Jadi misalnya yayasan atau pengasuh, Pak Kiai bisa ngecek dari seluruh kegiatan, mulai keuangannya, pendidikannya, di kantin, semuanya bisa dia lihat. Nah, kemudian turun lagi mungkin ke admin yang keuangan. Nah, yang keuangan yang bisa diakses apa gitu loh. Pada saat akunnya sudah akun guru, itu sudah di bawah lagi, berarti aksesnya dia di pendidikan. Ini. Nggak bisa lihat yang keuangan. Jadi mana yang bisa lihat semua, mana yang cuma bisa lihat pendidikan aja, mana yang bisa lihat pondok aja, itu nanti regulasinya tergantung kebijakannya di sana. Jadi ada akses nanti. Iya Pak. Wali itu bisa melihat tentang cuman prestasi, misalnya prestasi anaknya di sana, pelanggarannya, konselingnya, kemudian keuangannya gitu, tapi untuk putra-putrinya sendiri, dia nggak bisa ngasih yang hal lain kan gitu. Jadi ada akses. Kurang lebih seperti itu. Yang pendidikan tadi sudah digambarin Pak ya? Belum ya? Oh, oke. Jadi nanti biar sekalian nanti ini walaupun sekilas, biar Pak Bayu juga nyampein yang aplikasi kita pendidikan untuk pondok, untuk ini, dan sekaligus akun walinya mungkin Pak Bayu. Sama koperasi sedikit mungkin sekilas, karena kalau mau kita ini satu persatu agak panjang, Pak. Paling enggak jenengan sudah tahu alurnya, lebih gitu. Iya betul. Ini tak lanjut sebentar nggih. Sekilas-kilas saja. Pesantren, apakah bisa kita membuat rekapitulasi di aplikasi? Contohnya? Contoh misalkan kayak seperti di SMP Ya. kan kita pembelajaran itu ada siplah dan non siplah. Ya. Aplikasi dan aplikasi. Yang aplikasinya apakah kita bisa juga menggunakan di dalam aplikasi ini sehingga kepala sekolah, misalkan pengurus pesantren yang lain itu bisa melihat gitu. Bisa Pak, nanti ada di kas keluar kas masuk Pak, kalau itu. Terus 2 pertanyaan lagi Pak ya? Iya Pak. Santai Pak. Dalam PPDB ini kan satu aplikasi tadi kan satu aplikasi mencakup semuanya. Dalam penginputan data, kalau di sekolah kan Dapodik sama EMIS ya. Dapodik, kalau di pesantren EMIS. Tadi kan udah ada data di aplikasi. Apa kita itu inputnya manual atau misalkan kayak tarik data dari SD ke SMP, kemudian masuk langsung otomatis bisa ditarik seperti tadi ke aplikasi ini, atau harus kita isi manual ke aplikasi ini, nggak bisa ditarik dari Dapodik atau dari EMIS atau dari include gitu. Kalau yang isi nanti kan pendaftar kan Pak, bukan pihak kita gitu loh. Kalau narik datanya misalkan kita mau disambungkan dengan Dapodik, misalkan nanti Dapodiknya dibuka, itu nanti ya bisa kita sambungin. Tapi kan untuk PPDB di awal itu kan yang isi orang tua wali. Nah, jadi nanti kita tinggal narik datanya yang ditulis oleh orang tua wali. Nah, kalau yang untuk pengisian Dapodik, misalkan dari SD kan langsung ditarik bisa Pak. Kalau yang MI ke MTS ya itu kan bisa. Tapi kan kalau yang dari MI ke SMP itu kan harus ngetik lagi ya Pak. Nah, harus manual lah maksudnya. Itu nanti kalau di Dapodik berbeda Pak. Karena nanti kalau itu kan hubungannya dengan sinkronisasi Dapodik ya. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan nih Kang Ramdan, Ucap. Satu lagi mungkin.
Tentang ini kan untuk penggunaan aplikasi, kebetulan kita berada di ya bukan kota juga bukan, kampung juga bukan, si pertengahan. Oke. Ekonomi itu biasanya dari menengah ke bawah. Ya. Makanya ada orang tua yang kurang mampu biasanya. Ini untuk aplikasi kan, apakah harus semuanya ikut baru bisa kita menggunakan aplikasi, ataukah kita bisa misalkan 70% kita gunakan aplikasi, sedangkan sisanya orang tua yang kurang mampu, contoh misalkan tidak ada WA, tidak ada Android, itu nanti bisa nyusul. Itu mungkin. Iya, kalau ini anu ya Pak, sharing aja ya Pak. Iya, boleh. Kalau dari kita itu nanti baiknya memang semuanya Pak. Karena nanti misalnya dari jenengan, dari pihak pondok mau menggunakan, misalnya ya, mau menertibkan pembayaran. Nah, nanti akan bocor di sana, Pak. Akan terjadi, loh saya aja nggak bayar nggak apa-apa, terus saya kok harus bayar gitu, Pak. Jadi memang di awal itu ada masa transisi seperti itu, Pak. Pasti ada komplain seperti itu. Dan misalkan sekarang, kalau dulu kita membersihkan hati kita, karena nanti butuh mental juga, Pak, di situ. Kita nih prosentase, berapa sih yang memang nggak punya, dan berapa sih yang memang punya. Nah, nanti mesti akan mengerucut, Pak. Mengerucut ternyata nggak nyampe 10% lah yang nggak punya gitu. Nah, itu nanti yang secara masa transisi setahun 2 tahun otomatis mereka yang akan mengikuti, Pak. Gitu. Karena kalau misalkan kita memilih yang 10% tapi membiarkan yang 90% itu yang di tempat nggak efektif gitu loh Pak. Oh iya. Itu di beberapa pondok pesantren juga kendalanya seperti itu. Apakah bisa setengah-setengah gitu? Nah itu nanti sama saja nih menurut saya. Karena ada yang di pesantren di daerah sini itu dia ada yang setengah pakai, setengah enggak. Itu nanti sampai setiap tahun tuh dia ngulangin sistem lagi Pak. Dan nggak berjalan kalau nggak dari ininya kurang diwajibkan gitu loh Pak. Gitu. Seperti itu pengalaman kita. Kalau nanti misalnya yang disiapkan untuk ini ya memang data sih Pak, data siswa harus lengkap. Data siswa harus lengkap termasuk nomor WhatsApp orang tuanya, nomor narah hubung lah kayak gitu. Itu yang biasanya di beberapa pesantren agak terhambat itu karena penginputan data siswa itu yang lama. Di sini 600 misalkan 600 datanya itu ada semua belum kayak gitu. Gitu. Terima kasih. Iya, itu Pak. Yeah. Dari yang lain barangkali ada pertanyaan. Mungkin secara gambaran umum sudah jelas Pak ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Yazid dan Pak Bayu. Ya insya Allah bahan ini akan kita sampaikan ke pimpinan, ke yayasan dan ke pondok sehingga mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Nah, tadi juga mungkin yang pertanyaan saya mungkin bisa terjawab oleh Pak Yazid terkait termen yang harus kita bayarkan pertama untuk realisasian aplikasi manajemen keuangan tadi. Sehingga karena kan target pertama itu kita itu dulu gitu. Nanti kedepannya seperti tadi yang disampaikan Pak Bayu itu bisa bertahap. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Berarti kita kirim ini dulu aja awal, ya. Kita biar jenengan untuk laporan ke pengasuh atau Pak Kiai bisa lengkap itu penawarannya segera kita kirim, insya Allah. Sehingga nanti terkait biaya dan seterusnya itu kan bisa di ini. Dan monggo nanti dari penawaran itu kemauannya gimana disampaikan aja gitu loh. Mungkin masih ada solusi gitu kan, masih ada
jalan tengah gitu dari penawaran kita. Saya kira sementara gitu, gitu. Ustaz, bisa kita akhiri Zoom kita pada siang hari ini. Nanti lebih lanjut mungkin via WA akan segera kita kirim penawaran dari Asam Multimedia untuk pesantren di Wakilin Al-Musri Cianjur. Baik, Pak. Terima kasih Pak Yazid, Pak Bayu atas waktu dan informasinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan bisa bersilaturahmi. Amin, amin. Mudah-mudahan program ini bisa terrealisasi. Amin. Oke, dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya sama Pak Bayu mohon izin dan terima kasih juga. Semoga nantinya bisa lanjut untuk kemanfaatan baik bagi pondok pesantren As-Salafiyah maupun pondok pesantren di Adul Mutawakilin Al-Musri Cianjur. Terima kasih. Mohon pamit, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.